Aku tidak pernah menyangka hidup yang kubangun dengan susah payah sebagai istri seorang saudagar kaya dengan segala kemewahan dan kehormatan akan hancur lebur di tangan seorang pemuda yang bahkan tidak tahu namaku. Aku Maya yang dulu dikenal sebagai Nyonya Masyanto, istri terhormat dari Juragan Masyanto, justru menemukan kehangatan dan ketulusan yang selama ini kuharap-harapkan di gubuk reyot milik seorang yatim piatu di tengah kebun jeruk. Ini adalah kisah tentang penyesalan, tentang luka yang tak terlihat, dan tentang cinta yang seharusnya tidak pernah ada. Jika kamu pernah merasa sendirian di tengah keramaian atau bingung mencari arti hidup, mungkin cerita ini bisa memberikanmu sedikit jawaban. Dulu, hidupku bagai etalas kaca yang memamerkan kesempurnaan. Namaku Maya, istri dari Masyanto, juragan batik paling dihormati di desa ini. 30 tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya. Orang-orang melihatku sebagai perempuan paling beruntung. Pakaianku selalu dari sutra terbaik. Perhiasanku berkilauan setiap kali aku melangkah. Di mata mereka, aku punya segalanya. Tapi, di balik tirai jendela yang terbuat dari brokat mewah, aku adalah burung di sangkar emas. Aku punya semua, kecuali satu hal, cinta. Masyanto adalah pria yang dingin dan kaku. Pernikahan kami bukan dibangun atas dasar cinta, melainkan sebuah perjanjian bisnis antara dua keluarga. Dia membelikanku rumah megah, mobil mewah, dan tumpukan perhiasan. Tapi ia tidak pernah memberiku satupun perhatian, satupun kata-kata manis, atau bahkan sekadar sentuhan hangat. Hubungan kami seperti transaksi bisnis yang tak pernah usai. Dia memberiku harta, aku memberinya kehormatan sebagai seorang istri. Malam-malam yang kulalui adalah malam panjang penuh kesunyian, ditemani bantal mahal yang tak pernah bisa meredakan air mata. Perhatiannya terbagi untuk banyak hal, bisnisnya, kekuasaannya, dan ya, wanita-wanita lain. Dia tak pernah peduli apa yang kurasakan, luka-luka itu menumpuk, menggerogoti jiwaku perlahan. Sampai akhirnya, aku merasa tak sanggup lagi bernapas dalam kebekuan itu. Puncak dari segala rasa sakit itu datang saat Masyanto mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-55. Pesta itu mewah, dihadiri para pejabat dan pengusaha. Dia berdiri di podium, berpidato tentang betapa hebatnya ia membangun bisnis dari nol. Di sebelahku, istri-istri rekan bisnisnya menatapku penuh iri. Tapi aku tahu mereka tidak tahu apa-apa. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, mataku menangkap sosok Masyanto yang tersenyum hangat, bukan kepadaku, melainkan kepada seorang wanita muda yang berdiri di sudut ruangan. Sorot matanya, cara ia mengulurkan tangan seolah mengajak wanita itu untuk mendekat. Semuanya terasa seperti tusukan belati. Wanita itu bukan orang lain, dia adalah sekretaris pribadinya, yang usianya bahkan tidak sampai separuh usiaku. Di hadapan ratusan orang, di depan mataku sendiri, Masyanto menunjukkan bahwa aku tidak pernah menjadi prioritasnya. Aku hanya hiasan, pajangan yang melengkapi citranya. Malam itu aku kabur. Berjalan tanpa tujuan di bawah gelapnya langit, menembus kabut tipis, melewati jalanan desa yang asing. Aku ingin lari sejauh-jauhnya. Lari dari pernikahan yang palsu, dari kehormatan yang tak berarti, dari segala kepura-puraan yang telah memenjarakanku. Aku tak tahu berapa lama aku berjalan. Entah karena lelah atau karena pikiranku yang kacau, tiba-tiba kakiku tersandung akar pohon dan aku jatuh. Kepalaku terasa pusing, seluruh tubuhku lemas. Hujan mulai turun, membasahi tubuhku yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Samar-samar, aku melihat siluet gubuk bambu di tengah kebun jeruk yang luas. Aku merangkak, mencari perlindungan di bawah naungan pohon jeruk. Dan di sanalah aku tergeletak, tak sadarkan diri, di bawah rindangnya pohon, tak peduli apakah aku akan ditemukan atau tidak. Yang kuinginkan hanyalah menghilang. Menghilang dari semua rasa sakit ini. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di bawah pohon jeruk. Aku terbaring di atas dipan sederhana dengan selimut tebal menutupi tubuhku. Dinding gubuk itu terbuat dari bilik bambu yang di sela-selanya masih menyisakan celah. Aroma tanah basah dan daun jeruk menyeruak masuk, menciptakan nuansa yang damai, jauh berbeda dari kamar tidurku yang berbau pewangi mahal dan kesunyian yang membeku. Aku bangkit, merasa kepalaku sedikit pusing. Di depanku, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan kaos lusuh sedang sibuk membakar tungku. Dia tidak melihatku, fokus pada pekerjaan sederhana yang ia lakukan. Pemuda itu terlihat begitu murni, tanpa kepura-puraan. Sudah bangun? Suaranya lembut, tidak terduga dari penampilannya yang lugu. Ia berbalik dan menatapku. Matanya polos, tak ada sorot menghakimi atau nafsu yang biasa kutemukan pada pria lain. Tadi saya temukan ibu tergeletak di kebun. Untung tidak sampai kena demam. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Nak.
Ferry, jawabnya cepat. Nama saya Ferry. Aku hanya mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Sejak saat itu, hari-hariku dihabiskan di gubuk Ferry. Ia tidak pernah bertanya siapa aku, dari mana asalku, atau kenapa aku bisa berada di sana. Dia hanya memberiku makanan seadanya, segelas teh hangat dari daun jeruk, dan secangkir kopi hitam setiap pagi. Kami tidak banyak berbicara. Aku sering hanya duduk di teras gubuk, memandangi hamparan kebun jeruk yang hijau, sementara Ferry sibuk memanen atau membersihkan lahan. Keheningan di antara kami bukanlah keheningan yang canggung, melainkan sebuah keheningan yang menenangkan. Rasanya seperti menambal lubang-lubang di hatiku yang selama ini kosong. Ferry adalah sosok yang sederhana, tapi kebaikan hatinya begitu tulus. Suatu hari, Ferry pulang dari desa sambil membawa koran bekas. Di halaman depan, terpampang foto diriku yang besar dengan judul Nyonya Masyanto Hilang. Di bawahnya, ada foto Masyanto yang terlihat cemas, seolah-olah ia benar-benar peduli. Aku merasakan mual. Di koran itu, Masyanto bahkan menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang menemukan istrinya. Ferry tak sengaja melirik koran itu dan kemudian menatapku. Ia terkejut, tapi tak ada rasa takut di matanya, hanya kebingungan. Ibu, suaranya tercekat. Ini ibu. Aku mengangguk pelan, air mataku mulai menetes. Iya, Ferry, itu aku. Namaku Maya. Ferry tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya meletakkan koran itu di meja, lalu berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada kecurigaan, tidak ada pertanyaan, tidak ada niat untuk memberitahukan keberadaanku kepada siapapun demi imbalan. Ia hanya diam. Sikapnya yang polos dan tulus, itulah yang membuatku merasa aman. Rasa takut ketahuan yang seharusnya menghantuiku perlahan mulai luntur, digantikan oleh perasaan yang lebih rumit. Rasa nyaman, rasa damai. Kesunyian yang dulu begitu menakutkan, kini terasa seperti pelukan hangat. Seiring berjalannya hari, kami mulai berbicara lebih banyak. Aku bercerita tentang hidupku, tentang pernikahan yang hampa, tentang kesepian yang tak berujung. Ferry hanya mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh simpati. Ia juga mulai bercerita tentang dirinya, tentang masa lalunya sebagai yatim piatu, tentang hidupnya yang mandiri sejak usia belia. Kami adalah dua jiwa yang sama-sama terluka, menemukan satu sama lain di tempat yang tak terduga. Aku yang terluka oleh kelebihan, dan Ferry yang terluka oleh kekurangan. Tapi luka kami memiliki satu kesamaan, rasa kesepian. Pada sore hari yang mendung, kami duduk di teras gubuk. Hujan rintik mulai turun. Ferry memetik beberapa jeruk, lalu mengupasnya dan menyodorkannya kepadaku. Tangannya kotor, tapi sikapnya begitu tulus. Aku memakan jeruk itu, rasanya manis dan segar. Saya nggak pernah nyangka, kata Ferry, memecah keheningan. Hidup di sini sepi, Bu. Cuma ada suara angin dan serangga. Tapi sejak ada ibu, kok rasanya beda ya? Aku tersenyum pahit. Aku juga, Fer. Aku sudah lupa rasanya punya teman bicara. Di rumahku, aku hanya bisa bicara dengan cermin. Kenapa, Bu? Tanyanya lugu. Karena suamiku tidak pernah benar-benar ada, jawabku. Aku menunduk menahan air mata yang mendesak keluar. Dia selalu sibuk. Sibuk dengan bisnis, sibuk dengan orang lain. Ferry meletakkan jeruk di sampingku, lalu menyentuh pundakku dengan lembut. Sentuhan itu begitu sederhana, namun terasa seperti aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuhku. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan sentuhan tulus seperti ini. Sebuah sentuhan yang bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk memberikan ketenangan. Maaf, Bu, katanya pelan. Maaf kenapa, Ferry? Saya nggak bisa kasih apa-apa. Nggak bisa kasih ibu kemewahan seperti suami ibu. Aku tertawa kecil. Ferry, kamu sudah memberiku segalanya. Kamu memberiku ketenangan. Kamu memberiku ketulusan. Dan yang terpenting, kamu memberiku waktu. Sesuatu yang bahkan suamiku tidak pernah bisa berikan. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan gubuk bambu. Aku dan Ferry duduk di dalam, di dekat tungku yang masih menyala. Kami berbicara tentang hal-hal remeh, tentang bintang yang tak bisa terlihat karena awan, tentang mimpi-mimpi kami yang sederhana. Tiba-tiba, Ferry berbalik dan menatapku. Matanya berbinar, memantulkan cahaya api unggun. Ya, ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang tak bisa aku artikan. Dia mengulurkan tangannya, ragu-ragu. Aku menatap tangannya yang kotor, kasar, penuh dengan bekas luka, tapi terasa begitu hangat. Aku tidak menolaknya. Sebaliknya, aku meraih tangannya. Jantungku berdebar kencang. Tangannya yang kasar menggenggam tanganku yang halus.
Dinginnya malam dan derasnya hujan seolah tak terasa lagi. Yang ada hanyalah kehangatan dari genggaman tangannya. Kami tak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu justru lebih bermakna dari ribuan kata. Ferry membelai tanganku pelan, seolah takut melukai. Lalu ia mengangkat kepalanya dan menatap mataku lekat-lekat. "Bu," panggilnya, suaranya parau. "Ya, Ferry?" Jawabku, suaraku bergetar. "Kenapa ibu mau menerima saya?" tanyanya, dengan mata yang polos tapi penuh ketidakpastian. "Karena kamu baik, Fer," bisikku. "Kamu baik sekali." Ferry menghela napas. "Seandainya saya bisa membuat ibu bahagia." "Kamu sudah melakukannya," kataku. Air mata mengalir membasahi pipiku. "Kamu membuatku merasa hidup lagi, Ferry." Kami terhanyut dalam kebisuan yang begitu dalam. Hanya suara hujan yang menemani. Wajah Ferry perlahan mendekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Jantungku berdegup kencang, berirama dengan jatuhnya rintik hujan di atap gubuk. Pikiranku kacau balau. "Nisalah," kataku dalam hati. "Ini tidak seharusnya terjadi. Aku adalah istri orang. Yana adalah pemuda yang tak punya apa-apa." Batasan antara kami begitu tebal, tapi perasaanku meruntuhkan semua batasan itu. Tiba-tiba, Ferry berhenti. Yana menarik diri, menundukkan kepalanya. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud lancang." "Tidak, Fer," kataku. "Tidak," Ferry mendongak. Di matanya, aku melihat kebingungan, penyesalan, tapi juga ada harapan. Harapan yang begitu murni. Ia menelan ludah, lalu perlahan kembali mendekat. Wajahnya begitu dekat. Aku bisa merasakan kehangatan yang tak pernah kurasakan dari Mas Yanto. Tangannya yang tadinya menggenggam tanganku, kini perlahan naik, menyentuh pipiku. "Jangan panggil saya Ibu," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa, Fer?" tanyaku. "Panggil saya Mas," pintanya. Aku membeku. "Mas, panggilan itu..." Panggilan yang begitu intim. Panggilan yang terasa sangat dekat. Aku menatap matanya. Di sana, tidak ada lagi Ferry si pemuda lugu. Yang ada adalah seorang laki-laki yang berani menembus batas-batas sosial, yang berani membuka hatinya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi aku takut. Takut pada dosa, takut pada konsekuensi, takut pada Mas Yanto. Tapi di sisi lain, aku merasa begitu nyaman, begitu dicintai. Ferry kembali menarik tangannya dari pipiku. Matanya kembali menunjukkan rasa bersalah. Ia terlihat begitu rapuh. Aku melihatnya dan hatiku sakit. Aku tidak ingin ia merasa seperti itu. Bukan karena ia yang salah, tapi karena aku yang terlalu pengecut. Aku terlalu takut untuk mengakui apa yang kurasakan. Aku terlalu takut untuk mengambil risiko. Aku memegang dagunya, menaikkan wajahnya, dan menatap matanya lagi. "Namaku Siti," bisikku. "Panggil aku Siti." Dunia seolah berhenti berputar. Ekspresi Ferry berubah total. Ia menatapku tak percaya, matanya melebar. Nama Siti adalah nama asliku. Nama yang sudah tak pernah kugunakan sejak menikah dengan Mas Yanto. Sejak itu, aku hanya dikenal sebagai Maya, atau Nyonya Mas Yanto. Mengucapkan nama itu, seolah aku melepaskan semua atribut kemewahan dan kehormatan yang selama ini memenjarakanku. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Menjadi Siti. Perempuan sederhana yang pernah bermimpi akan cinta sejati. Ferry tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatapku, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Aku bisa melihat ketakutan yang sama sepertiku. Ketakutan akan perasaan yang begitu kuat, yang bisa mengubah segalanya. Hujan di luar semakin deras, seolah-olah menangisi kebisuan di antara kami. Jantungku berdegup kencang, berpacu dengan detak jantungnya. Aku tahu jika ia mengatakan sesuatu, jika ia mendekat lagi, aku tak akan bisa menolak. Aku akan jatuh ke dalam pelukan yang kuinginkan. Tapi tahu itu adalah jalan yang salah. Dan saat wajah kami hampir bersentuhan, ia memalingkan diri. Bukan karena menolak, melainkan karena ketakutan yang mencekatnya. Ia takut akan sesuatu yang baru saja mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Sesuatu yang bisa membuatku kembali menjadi diriku sendiri, tapi juga menghancurkan hidupnya. Aku tahu ia peduli padaku. Ia tidak ingin aku menderita. Ia takut ia tak akan bisa membahagiakanku dengan semua yang ia punya. Ia takut aku akan menyesal. Ia takut aku akan meninggalkannya. Dan aku takut untuk mengakuinya. Aku takut untuk mengakui bahwa di kebun jeruk ini, aku telah menemukan kebahagiaan yang tak pernah kucari dalam diri seorang pemuda yang tak pernah kuanggap. Dan aku terlalu pengecut untuk mengambilnya. Terkadang, hidup memberikan kita pilihan yang sulit. Pilihan antara apa yang seharusnya dan apa yang benar-benar kita inginkan. Aku memilih untuk kembali.
untuk menghadapi semua kepura-puraan itu. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku terlalu takut akan konsekuensi. Aku meninggalkan Ferry dan kembali ke sangkar emasku. Tapi, kehangatan yang kudapatkan di kebun jeruk itu dan ketulusan mata Ferry takkan pernah bisa kulupakan. Sejak saat itu, aku mengerti, kekayaan dan kehormatan tidak akan pernah bisa mengisi lubang di hati yang kosong. Cinta sejati itu sederhana, ia tumbuh dari kebaikan dan ketulusan, bukan dari harta. Aku kembali ke hidupku yang lama, tapi jiwaku selamanya tertinggal di gubuk bambu itu. Di sana, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Menurut kalian, apakah keputusan Maya sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Tante Riana